Itu sebelumnya kita udah mempelajari payment transaction begitu cukup rumit ya, panjang ya. Sekarang kita ambil namanya pengertian authorization. Authorization kalau bahasa Indonesia authorize, disetujui ya. Jadi kalau kalian gesek kartu, kalau kalian nggak disetujui, percuma, kalian nggak bisa melakukan pembayaran ya. Jadi bagaimana untuk supaya bisa membayar atau bisa purchase ya, itu namanya adalah authorization process ya. At the time of the purchase, the merchant request and receive authorization to allow the purchase to be conduct. Jadi pada saat kita bayar, kita gesek ya, belum tentu kita di authorize ya. Kalau misalnya kalau kredit card ya, misalnya kredit card limitnya udah nggak udah over ya, kita nggak di-authorize ya. Kalau debit, kalau misalnya saldo kita udah nggak ada, ya nggak di-authorize, ya kan? Jadi itu adalah proses dari authorization. Card holder pertama awalnya apa? Ternyata authorization itu juga, proses authorization itu cukup kompleks juga ya. Jadi istilahnya kalau di awal kita amati card holder itu misalnya swipe atau dip card at the merchant location, ya. Terus dia forward informasi itu, ya. Informasi itu kemana? Ke acquiring, ya. Acquirer itu ask the payment brand network untuk to determine ke bank mana nih, determine ke issuer. Issuer kan adalah suatu organisasi atau bank yang mengisu atau merilis kartu ya. Ada yang makanya kalau kalian namanya punya kartu apa? BCA. Berarti yang issuing siapa? BCA. Kalau ada kartu namanya CMB, yang issuing siapa? CMB. Tapi kadang-kadang kartu BCA ada logo Visa Master ya, atau CMB ada yang Mastercard ya. Ada kartu apa lagi macam Bank Permata, whatever. Ya Mandiri, ada logo-logo itu kan Visa Master segala macam. Nah, berarti logo itu terlibat langsung dalam transaksi, ya istilahnya gitu, ya menjadi bagian dari transaksi. Nah, sekarang kita lanjutin lagi dari card holder swipe forward ke acquiring untuk mendetermine issuingnya yang mana nih, ya. Kalau kartu gesek BCA berarti dia menuju ke BCA sebagai issuer. Itu disebut apa? Kodenya disebut BIN, ya, Bank Identification Number, ya, untuk determine. Ada kode-kodenya tuh, ya, ada yang sekian BCA, ada yang sekian Bank Permata, ada yang sekian macam Bank Mandiri, Bank apa itu. Jadi acquiring acquiring to ask the payment brand ya itu Visa Master GCB ya, untuk kemana nih kita larikan kemana bank. Karena yang bisa authorize adalah yang mengeluarkan kartu itu. Nggak mungkin misalnya kalian punya kartu BCA yang authorize tuh bank CMB, itu nggak mungkin. Ya, dia harus lari ke issuing-nya. Issuing-nya kodenya apa? BIN, jadi Bank Identification Number. Ya, oke, dari acquiring itu dia forward ke payment brand yang sudah, kalau ini determine the issuing and request approval for purchase, ya. Nah, itu payment brand sudah determine issuing yang mana nih dan minta untuk approve untuk pembayaran. Jadi nggak langsung aja nih, ya, nggak langsung aja. Ini proses nih teknologi semua, ya kan. Nah, sekarang udah sampai proses issuing yang approve, ya, issuing approve the purchase, berarti issuing udah, oke, setuju, ya kan. Berarti dari sisi saldonya masih ada, atau kreditnya belum over limit, ataupun kartunya issuingnya memang tepat, ya. Jadi yang pakai pasti card holdernya BCA nih, yang authorized berarti issuingnya dari BCA juga, ya kan. Jadi issuing approve the purchase, dia forward lagi ke payment brand network lagi, send approval untuk ke acquirer, ya. Acquirer lagi send lagi balik ke merchant. Merchant baru approve. Nah, approve balik istilahnya kalau kalian ada tulisan decline ya, ataupun decline ataupun itu
Nah, itu berarti nggak di-approve, ya. Kalau kalian authorize, berarti nggak ada tulisan decline-nya. Ya, jadi aman bisa belanja, ya, gitu. Jadi ternyata authorization ini adalah, atau authorization process adalah bagian kecil dari payment transaction flow. Jadi mesti di-authorize dulu. Kalau nggak, ya nggak bisa belanja. Gitu. Nah, itu kalian bisa imagine bahwa prosesnya cukup panjang, ya kan? Oke. Next. Kita udah kenal namanya authorization, sekarang kita mengenal namanya clearing process. In the clearing process, acquirer and issuer need to exchange the purchase information to complete the transaction. Jadi istilahnya untuk ngitungin semua itu berapa transaksi, kan itu uang semua ya. Itu misalnya transaksi dari pagi jam segini, transaksinya 100.000, transaksi kedua misalnya tadi jam 7, sekarang jam 8, ada transaksi lagi, macam-macam jumlah dari transaction itu ya harus di clear up setiap hari. Namanya karena untuk proses settlement ya, untuk jurnal, kalau bahasa apa namanya ekonomi ya disebut mungkin jurnal ya. Hitung semua transaksi per hari ya, yang hitung oleh financial company ini ya, bank segala macam ya. Nah, pada saat end of day ya, itu harus di-clean. Semua transaksi dibuat jadi zero, jadi nol lagi ya. Nah, clearing process itu adalah istilahnya meng-clear semua proses yang terjadi pada hari itu ya menjadi nol kembali, mulai lagi. Kalau enggak ribet ngitungnya ya, difficult ya. Jadi istilahnya proses untuk clearing proses itu pertama adalah acquire send purchase information ke payment brand network send the purchase information ke issuing, which is prepare data for cardholder statement. Nah, terus baru ke payment brand network provide complete reconciliation. Ya, jadi yang disebut juga boleh bilang reconcile, settlement atau whatever itu adalah jumlah dari macam-macam transaksi per hari itu berapa ya, reconcile ya, udah semua dijumlah, di clear up ya, di clearing, itu namanya clearing process ya. Jadi kita udah kenal namanya authorization, clearing dan ya. Sekarang kita maju ke next step, next page ya. Settlement. Nah, tadi saya udah sounding tentang settlement. Jadi final step of the payment process is settlement ya. Jadi semua pembayaran itu kalau udah disettle, merchant bank pay the merchant for cardholder purchase and the cardholder bank bill the cardholder dengan proses berikut. Jadi kalau misalnya settlement, biasanya kalau untuk credit card tuh ya kalian tiap bulan dapat tagihan lah istilahnya. Tagihan transaksi hari ini, transaksi tanggal segini dan segala macam ngumpul-ngumpulin ya. Akhirnya dapat tagihan dari bank nih, utangnya segini ya. Nah, itu namanya bagian dari part of settlement ya. Jadi prosesnya issuing determine the acquiring via the payment brand network, terus send ke issuer send ke send payment to acquirer ya. Acquirer balik ke issuing bill ke cardholder. Ya, jadi kita nagih ke cardholder ya. Terutama yang apa namanya yang punya kredit card ya, berarti ada tagihan. Kenapa? Karena ngutang ya kan. Dan lain sebagainya. Ya, ini settlement proses ini bagian dari semua transaksi atau flow-flow yang ada dalam PCI ya, electronic payment transaction. Ya. Oke.